Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Kusuma dengan NIM 2210091. Saya di sini akan menjelaskan tentang kasus bansos COVID-19 yang menjerat Juliari. Kronologinya, 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara tersangka kasus dugaan suap bantuan sebagai sosial penanganan pandemi COVID-19 ke wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Mateus Joko Sesonto, Adi Wahyono, Ardian, IM, dan Hari Sidabuke sebagai tersangka selalu pemberi suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemenkus tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu merujuk Mateus dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen PKK. Dan pelaksanaan proyek tersebut dengan cara menunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari setiap paket kerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Mateus. Untuk setiap bansos, fee yang disepakati oleh Mateus dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos. Pada November 2020, Mateus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM dan Hari Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga milik Mateus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui di Juliari dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket sembako periode pertama diduga diterima fee 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mateus kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu diduga soal suap yang diterima oleh Juliari sebagai 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Selvi N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar sebagai kebutuhan pribadi Juliari. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK ada sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 20 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 dengan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Putusan Hakim Mahkamah bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Juliari dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan korupsi, yakni menerima suap sebesar 32,4 miliar dari para rekanan penyedia bantuan sosial atau bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Menyatukan pidana dengan pidana penjara 12 tahun dan pidana denda 500 juta subsidi air 6 bulan. Biar Hakim Ketua Muhammad Damis saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin. Selain itu, Hakim juga menghukum Juliari untuk membayar hutang, membayar uang pengganti sebesar 14.597.450 subsidiar
2 tahun penjara serta pencabutan hak politik dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun. Dalam pertimbangan menjatuhkan putusan, hakim menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hakim menilai perbuatan Juliari tidak mendukung program pemerintahan dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Selain itu, tindak pidana korupsi yang dilakukan terjadi pada saat pandemi COVID-19. Berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab, ujar hakim. Sementara hal yang meringankan yakni Juliari belum menjatuhi pidana. Juliari sudah divonis masyarakat hingga berlakukan sama persidangan. Juliari selaku kader Partai Si Indonesia Perjuangan atau PDIP dinilai terbukti melanggar pasal 12 B pasal 18 Undang-Undang Memberantas Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pasal 64 ayat 1 KUHP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.